Hello everyone. Pelajaran video ini berjudul Pleasing to the Carnal Heart. Jadi kita mau cari tahu dalam video ini apa yang menyenangkan hati yang carnal. Carnal heart adalah carnal mind, hati yang tidak diperbaharui oleh Roh Kudus. Jadi di dalam video ini kita akan cari tahu apa yang menyenangkan hati yang tidak diperbaharui oleh Roh Kudus. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, For God so loved the world, karena Bapa sangat mengasihi orang berdosa di dunia, sehingga Dia memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten, agar barang siapa percaya kepada anaknya tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi pertanyaannya, apa yang saya harus percaya waktu saya percaya Tuhan Yesus, agar saya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal? Di 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, In this was manifested the love of God toward us. Artinya, kasih Bapa diungkapkan oleh His only begotten Son. Artinya, untuk percaya Tuhan Yesus ialah untuk percaya kasih Bapa yang diungkapkan Tuhan Yesus. Dan kalau saya percaya kasih Bapa yang diungkapkan Tuhan Yesus, saya tidak perlu perish, tetapi memperoleh everlasting life. Jadi pertanyaannya, di mana Tuhan Yesus, the only begotten Son of God, mengungkapkan the love of God? Di mana kasih Bapa diungkapkan oleh anaknya? Di Signs of the Times, March 7 dikatakan, di kayu salib, kasih Bapa diungkapkan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib mengungkapkan the love of God terhadap orang berdosa, karena yang mati di kayu salib seharusnya manusia berdosa, karena upah dosa adalah kematian. Tetapi dengan Tuhan Yesus, anaknya Bapa yang mati di kayu salib, itulah pengungkapan kasih Bapa kepada manusia yang Dia sangat kasihi. Sehingga yang mati di kayu salib adalah anaknya yang Dia kasihi, yang sepatutnya mati kematian kekal yang dipikul Kristus di kayu salib. Di kayu salib, kasih Bapa diungkapkan kepada manusia berdosa. Dan itulah yang saya harus percaya waktu dikatakan whosoever believeth in him, itulah yang saya harus percaya untuk saya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Di Taman Eden, waktu Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan, Hawa berdosa. Karena Tuhan mengatakan, kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Karena perintah Tuhan mengatakan, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan dengan Hawa makan buah itu, Hawa melanggar hukum Tuhan. Dan upah dosa adalah kematian. Karena dikatakan, kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Artinya pasti akan mati itulah kematian kekal yang adalah upah dosa. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti yang sangat nyata bahwa upah dosa adalah kematian. Waktu dikatakan di Taman Eden, kamu pasti akan mati, kenyataan kematian itu adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah kematian yang memenuhi tuntutan hukum yang dilanggar. Dan hukum yang dilanggar adalah hukumnya Bapa, karena yang menuntut kematian adalah Bapa, karena hukum Bapa mengungkapkan karakter Bapa. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuktikan bohongnya daripada pernyataan setan kepada Hawa waktu dia katakan, kamu tidak pasti akan mati. Tidak pasti akan mati itu dibuktikan bohong karena kematian Tuhan Yesus adalah kematian kekal yang seharusnya dipikul oleh Adam dan Hawa waktu mereka melanggar hukum Tuhan di Taman Eden. Di buku Spiritual Gift Volume 2 dikatakan, apakah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk meniadakan hukum Bapanya? Dan melalui kematiannya meniadakan hukum Bapa? Lalu dia katakan, tidak, sama sekali tidak. Kalau Bapa punya hukum bisa ditiadakan, yang mana hukum Bapa menuntut kematian daripada orang yang melanggar hukumnya? Tentu saja, Bapa tidak perlu kirim anaknya untuk mati kematian yang penuh dengan kehinaan itu. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah tuntutan hukum Bapa yang dipenuhi oleh anaknya sendiri, karena hukum Tuhan yang menuntut kematian tidak bisa dirubah. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa hukum Bapa tidak bisa dirubah. Dan hukum Bapa yang tidak bisa dirubah menuntut kematian dari semua orang yang berdosa.
Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, dan tuntutan hukum yang dilanggar adalah kematian. Dan bukti daripada kebenaran bahwa upah melanggar hukum Tuhan adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya di kayu salib yang kita lihat adalah kasih Bapa dengan memberikan anaknya yang mati, sehingga Adam dan Hawa dan keturunannya tidak perlu dibinasakan. Dan di kayu salib juga kita bisa melihat bahwa hukum Tuhan tidak bisa berubah, yang mana hukum Tuhan itu menuntut kematian dari semua orang yang melanggar hukumnya. Di kayu salib kita lihat kasih Bapa dan justice-nya Bapa yang tidak pernah bisa berubah. Rasul Paulus menulis di Roma 7 ayat 12 dikatakan, hukum Tuhan just, dan hukum Tuhan menuntut nyawa dari pelanggar hukumnya. Artinya untuk menuntut nyawa dari pelanggarnya hanya bisa dipenuhi kalau pelanggarnya mati. Kita baca di Bible Echo Februari 8 dikatakan, Kristus setuju untuk mati kematian orang berdosa, agar manusia dengan mereka menurut bisa luput dari penghukuman hukum Tuhan yang dilanggar. Kematian Kristus menyatakan justice-nya Bapa atau justice daripada hukumnya Bapa dengan menghukum orang-orang yang melanggar. Artinya kematian Tuhan Yesus yang mengungkapkan kasih Bapa 100% mengungkapkan justice dari Bapa punya hukum yang menuntut kematian. Untuk Tuhan Yesus menderita hukum Bapa dilanggar, itu adalah pengungkapan kasih Bapa yang juga mengungkapkan bahwa hukum Tuhan tidak bisa berubah. Karena kalau hukum Tuhan bisa dirubah, kalau hukum Bapa bisa dirubah, Bapa akan merubah hukumnya, sehingga anaknya tidak perlu mati kematian yang penuh dengan penghinaan itu. Tuhan Yesus katakan, saya datang bukan untuk membinasakan, merubah, atau meniadakan hukum. Saya datang untuk memenuhi apa? Memenuhi tuntutan hukum bahwa orang berdosa harus mati. Kematian Tuhan Yesus memenuhi tuntutan hukum Bapanya yang adalah just. Kematian Tuhan Yesus memenuhi the justice of the Father's law yang menuntut kematian orang berdosa. Kita lanjut lagi di Bible Echo. Dengan Bapa memberikan anaknya, Bapa memberikan dirinya agar manusia diberikan kesempatan lagi untuk menurut. Lalu dikatakan, kalau saja Bapa bisa merubah hukumnya untuk menyelamatkan orang berdosa, apakah Bapa tidak akan lakukan itu? Sehingga anaknya tidak perlu dikirim dari surga dan mati penghinaan? Jawabannya, Bapa akan lakukan itu. Kalau hukum Bapa bisa dirubah, Bapa akan merubah hukumnya agar anaknya tidak perlu menderita kematian yang sangat penuh dengan penghinaan di kayu salib. Tetapi karena hukum Bapa tidak bisa dirubah, sebagaimana karakternya tidak bisa berubah, Dia berikan anaknya untuk memenuhi hukuman daripada justice-nya Bapa yang menuntut kematian. Artinya, justice-nya Bapa diungkapkan dengan anaknya dikirim karena hukumnya tidak bisa dirubah, dan itulah bukti bahwa Bapa sangat mengasihi orang berdosa. Di saat kita lihat kasih Bapa di kayu salib, kita lihat justice-nya Bapa. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib ialah untuk mengungkapkan kasih Bapa untuk memberikan anaknya yang tidak bersalah, karena justice hukumnya tidak bisa rubah. Yang menuntut kematian orang berdosa adalah Bapa punya justice, bukan setan punya justice. Bapa punya justice. Siapa saja yang mengajarkan bahwa justice-nya setan dipenuhi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib sedang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan the law and the testimony. Di Review and Herald Julai 1 dikatakan, penebusan yang komplit dan sepenuhnya telah dibayar oleh Tuhan Yesus, sehingga manusia bisa diampuni. Artinya, manusia tidak bisa diampuni kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Ini buktinya bahwa nggak bisa orang diampuni dosanya tanpa kematian anaknya di kayu salib. Mustahil untuk justice-nya hukum, yaitu justice-nya Bapa, dipertahankan kalau anaknya tidak mati. Mustahil sekali untuk justice-nya Bapa dipertahankan dan kasih-nya Bapa pada waktu yang bersamaan diungkapkan kalau anaknya tidak mati di kayu salib. Karena kalau anaknya tidak mati di kayu salib karena Bapa punya hukum dirubah, artinya kasih Bapa itu adalah kasih Bapa tanpa justice. Dan kalau Bapa izinkan manusia berdosa mati untuk menjalankan justice-nya,
Artinya Bapa tidak mengasihi orang berdosa karena dia biarkan orang berdosa dibinasakan. Tetapi justice-nya dipertahankan dengan dia kirim anaknya untuk mati, karena hukumnya tidak bisa dirubah. Dan kasihnya Bapa diungkapkan dengan manusia tidak perlu mati, karena dia relakan anaknya sendiri yang menderita kematian manusia berdosa untuk mengungkapkan justice-nya. Dan itu pun adalah pengungkapan bahwa Bapa sangat mengasihi orang berdosa. Di Signs of the Times Juli 31 dikatakan, waktu manusia melanggar hukum Tuhan, Kristus datang ke bumi ini untuk mempersatukan orang berdosa dengan Bapanya dengan dia mati di kayu salib. Karena dosa memisahkan orang berdosa dari Bapa, kematian Tuhan Yesus mempersatukan orang berdosa dengan Bapanya, karena dosa yang memisahkan, yang mana upah dosa kematian dipikul Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus bisa mengatakan, "It is finished." Sudah selesai. Pertanyaannya, apa yang sudah finish? Yang sudah finish adalah tuntutan justice Bapa yang menuntut kematian. Tuntutan justice Bapa yang menuntut kematian sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga Tuhan Yesus katakan, "It is finished." Dan salah satu tujuan daripada Tuhan Yesus ke dunia ini, yang adalah untuk mengungkapkan karakter Bapa, pun sudah diungkapkan dengan sempurna waktu dia bilang, "It is finished." Tuduhan setan bahwa hukum tidak bisa ditaati sudah ditumbangkan waktu dia bilang, "It is finished." Tuduhan setan bahwa Bapa tidak just ditumbangkan karena Bapa just dengan anaknya yang mati tuntutan hukumnya yang just. Tuduhan setan bahwa God tidak love ditumbangkan juga di kayu salib, karena yang mati di kayu salib adalah anaknya yang dikasihi, bukan orang berdosa yang sepatutnya mati. Dan itulah sebabnya Kristus bisa mengatakan, "It is finished." Di buku Amazing Grace kita baca, kasihnya Bapa diungkapkan di dalam justice-nya, sebagaimana diungkapkan juga dalam mercy-nya. Artinya kasih Bapa diungkapkan dengan anaknya yang mati di kayu salib, itu kasihnya Bapa. Dan kematian anaknya itu memenuhi tuntutan justice-nya. Dan karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, manusia pun bisa diberikan mercy untuk menurut di dalam probation kedua ini. Artinya mercy adalah pengampunan dosa hasil kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang memenuhi justice-nya Bapa, dan kedua-duanya itu mengungkapkan kasih Bapa. Tujuan setan ialah untuk memisahkan mercy dengan justice atau truth. Dia mengajarkan bahwa mercy dengan justice tidak bisa harmonis. Karena kalau Bapa justice, dia tidak bisa merciful. Dan kalau Bapa merciful, artinya Bapa tidak bisa justice. Dan semua itu, tuduhan itu ditumbangkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Karena di kayu salib, justice-nya diungkapkan dengan hukum Tuhan tidak dirubah. Kematian orang berdosa dipikul Tuhan Yesus adalah untuk memenuhi justice-nya Bapa. Dan mercy-nya juga diungkapkan dengan manusia diberikan kesempatan, diberikan probation kedua untuk mentaati firman Tuhan. Di kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa justice-nya Bapa dengan mercy-nya Bapa bertemu. Justice-nya Bapa dan mercy-nya Bapa berciuman di kayu salib. Karena setan mengajarkan bahwa Bapa tidak membunuh, God tidak membunuh. Artinya justice-nya Bapa bukan justice-nya Bapa. Justice-nya Bapa adalah mercy-nya Bapa. Dan dia juga mengajarkan bahwa yang menuntut kematian adalah justice-nya setan. Yang berciuman di kayu salib adalah justice-nya Bapa dengan mercy-nya Bapa, bukan justice-nya setan dengan mercy-nya Bapa yang adalah justice. Setan mau memisahkan justice dengan mercy, sehingga justice itu adalah setan punya dan mercy itu Bapa punya, walaupun mercy itu mereka gunakan kata justice. Jadi pertanyaannya, apakah saya percaya tulisan Roh Nubuat atau percaya guru-guru yang mengajarkan ajaran yang sangat bertentangan dengan apa yang ditulis Alkitab? Sangat bahaya sekali untuk memutarbalikan apa arti Alkitab menggunakan kacamata di Taman Eden, di mana waktu dikatakan kamu akan mati, kacamatanya setan bacanya kamu gak akan mati. Kita harus baca Alkitab dan Roh Nubuat sebagaimana yang tertulis. Karena tujuan setan ialah untuk memutarbalikan
dan mengatakan bukan itu artinya. Kamu harus pakai kacamata untuk bisa melihat kebenaran yang lebih indah yang enggak bisa dilihat kecuali kamu pakai kacamata yang diberikan oleh setan. Setan menganjurkan kepada Hawa sudut pandangan setan atau kacamatanya setan untuk mengartikan kamu sesungguhnya akan mati. Yang kalau Hawa menggunakan kacamata setan, artinya adalah kamu tidak pasti akan mati. Malahan kamu akan menjadi seperti gods. Itulah kacamata sudut pandangan setan. Jadi kita kembali lagi ke Yohanes 3 ayat 16. Orang yang percaya adalah orang yang percaya bahwa kayu salib mengungkapkan kasih Bapa, yang adalah justice-nya Bapa yang menuntut kematian, dan yang mati adalah Tuhan Yesus, bukan orang berdosa, dan itulah kasih Bapa, dan tuntutan hukum Bapa yang menuntut kematian daripada semua orang yang telah melanggar, yang adalah justice-nya Bapa pun dilihat di kayu salib. Dan juga mercy-nya Bapa, di mana melalui kematian Tuhan Yesus, orang berdosa bisa mengakui dosanya dan diampuni, karena begitu besar kasih Bapa bagi orang berdosa. Jadi kalau saya tidak percaya apa yang diungkapkan Tuhan Yesus di kayu salib, saya hanya percaya mercy-nya, dan saya bilang karena God is love itu dia tidak membinasakan, artinya saya nggak percaya kayu salib. Karena kayu salib mengungkapkan kasih Bapa yang terdiri dari mercy dan justice-nya Bapa, bukan justice-nya setan. Kalau justice-nya setan itu bukan kasih Bapa. Justice-nya Bapa yang diungkapkan di kayu salib dengan anaknya mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum Bapa yang just. Kehidupan kekal ialah untuk percaya kematian Tuhan Yesus sebagai pengungkapan kasih Bapa yang memenuhi tuntutan hukum yang just, justice-nya Bapa, dan mercy-nya Bapa dengan mengampuni orang berdosa jikalau mereka mengakui dosa-dosa mereka. Sekarang kita akan melihat siapa orang-orang yang memiliki carnal heart atau the carnal mind. Saya mau baca dari buku The Spirit of Prophecy volume 4. Dikatakan ada orang-orang yang waktu membaca Alkitab, mereka melihat Bapa sebagai Bapa yang penuh kasih dan belas kasihan. Dan mereka tidak bisa percaya bahwa Bapa akan membinasakan orang di api neraka nanti. Karena ada ajaran yang mengajarkan bahwa orang akan dibakar selama-lamanya. Dan kita tahu selama-lamanya itu artinya selama masih ada bahan bakar. Karena semua akan dibakar sampai lenyap. Dan karena ajaran api eternal burning hell, di mana orang dibakar selama-lamanya, sekarang mereka membuat doktrin yang baru. Dari Bapa kejam sekali, dia membakar orang yang hilang selama-lamanya. Sekarang mereka ajarkan bahwa Bapa tidak membinasakan. Jadi dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Dibakar selama-lamanya, sekarang doktrinnya adalah sama sekali nggak ada yang dibinasakan. Dan muncullah doktrin God is love atau God does not destroy. Lawannya ekstrim, Bapa membinasakan orang di neraka selama-lamanya. Doktrin God does not kill menekankan mercy-nya Bapa, sementara mereka mengabaikan justice-nya. Dan orang-orang yang mengajarkan bahwa God punya justice itu ialah mercy, di mana tuntutan kematian adalah tuntutannya setan, sementara yang menuntut kematian adalah Bapa punya justice. Ajaran ini sangat pleases the carnal heart, sangat menyenangkan hati mereka yang carnal, atau menyenangkan mereka punya carnal mind. Dan mereka perlu menyadari bahwa mereka sudah mengizinkan hati pikiran mereka dijerat oleh ajaran-ajaran ini yang menyenangkan mereka punya carnal heart. Bahwa God punya justice adalah mercy, karena God tidak membinasakan, dan tuntutan kematian itu adalah tuntutannya setan. Setan punya justice. Ini adalah ajaran yang menyenangkan atau please mereka punya carnal heart. Dikatakan di sini, mereka refuse, mereka menolak kasihnya Bapa. Tetapi untuk menolak kasihnya Bapa, kita sudah belajar sama dengan menolak justice-nya Bapa. Dan untuk menolak justice-nya Bapa ialah untuk menolak mercy-nya Bapa. Karena kasihnya Bapa itu terdiri dari dia punya justice dan dia punya mercy. Jadi ajaran God does not destroy lah ajaran yang mengajarkan bahwa Bapa tidak membinasakan. Yang di kayu salib berciuman adalah justice-nya setan,
bersama-sama dengan justice-nya Bapa yang mereka katakan adalah mercy, sebenarnya mereka menolak kasih Bapa. Walaupun mereka mengatakan God is love, sebenarnya mereka menolak bahwa God is love. Karena God is love itu diungkapkan dalam dia punya justice. Dikatakan di Signs of the Times, pendapat mereka yang tinggi, penalaran manusiawi mereka dipuji. Mereka menyatakan diri mereka cukup untuk memahami misteri ilahi. Dan mereka mengira daya pembeda mereka sendiri cukup kuat untuk memahami kebenaran bagi diri mereka sendiri. Mereka menjadi mangsa empuk bagi tipu daya setan. Karena setan menyajikan di hadapan mereka kesalahan-kesalahan yang tampak dalam filsafat manusia yang obses pada pikiran manusia. Jadi waktu Hawa dijanjikan you shall be as gods, Hawa dijanjikan setan bahwa dia punya pikiran akan tambah meluas dan tambah tinggi. Dan kita tahu itulah tipuan yang mematikan. Kalau firman Tuhan mengatakan engkau akan mati, engkau akan mati. Setan bilang, kamu harus memakai pikiran yang di luar daripada firman Tuhan, sehingga kamu akan menjadi seperti gods. Itulah sebabnya dunia ini untuk 6.000 tahun lamanya sengsara, gara-gara Hawa menggunakan kacamatanya setan untuk mengartikan kamu sesungguhnya akan mati, menjadi kamu sesungguhnya tidak akan mati. Karena begitu besar kasih Bapa terhadap orang berdosa di dunia, Bapa memberikan His only begotten Son, agar barang siapa percaya di dalam anaknya yang mengungkapkan kasih Bapa yang Allah justice, yang menuntut kematian orang berdosa, dan mercy yang memberikan pengampunan bagi orang yang mengakui dosanya, tidak perlu dibinasakan, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. God is just and merciful. Itu artinya God is love. To God be the glory.